Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 dengan NIM 0805 128 222 7046 dari kelas B genap. Di sini saya akan melakukan respon akhir pada praktikum survei dan pemetaan mengenai materi input data GPS. Input data GPS GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, yang merupakan sistem navigasi satelit yang menggunakan sinyal dari sekelompok satelit untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu di permukaan bumi atau di atasnya. Cara kerja GPS melibatkan perhitungan jarak antara penerima GPS dan satelit dengan menganalisis perbedaan waktu antara kapan sinyal dikirimkan oleh satelit dan kapan diterima oleh penerima. Koordinat adalah rangkaian nilai numerik yang digunakan untuk menunjukkan pada suatu objek dalam ruang atau permukaan tertentu. Dalam konteks navigasi dan geografi, koordinat umumnya digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik di bumi atau di sistem koordinat lainnya. Sistem koordinat geografis ini menggunakan garis lintang, latitude, dan garis bujur atau longitude untuk menunjukkan posisi di permukaan bumi. Sistem koordinat Kartesian adalah sistem 3 dimensi yang menggunakan koordinat X, Y, dan Z untuk menunjukkan posisi dalam ruang. Koordinat X dan Y ini biasanya sejajar dengan permukaan datar, sedangkan koordinat Z ini mencerminkan ketinggian. Baiklah, langsung saja. Di sini menggunakan software Snap. Hal yang pertama dilakukan itu adalah sudah mempunyai, maksud saya itu menggunakan aplikasi MapSource. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan itu sudah mempunyai aplikasi MapSource dan sudah menginstal ekstensi dari Navnet. Itu yang pertama. Ketika sudah membuka aplikasi MapSource, klik View, klik Switch to Product, dan pilih navigasi Net Indonesian Map. Ini sebentar. Kemudian setelah itu masuk ke bagian Edit, pilih Preferensi. Di bagian display ini, Service Auto, Symbol Size, Min-mapnya Small, Auto on. Di unit itu, distance dan speednya itu menggunakan nautical yang meter dengan temperatur Celsius. Positionnya itu menggunakan latitude, longitude, HDDDD. File lokasinya itu sesuai dengan ingin yang kalian masukin. Waypointnya tetap. Di timingnya itu menggunakan use the local time zone on this computer. Define-nya itu tetap. Transfer-nya itu search for web link. Di routing-nya itu pilih use direct route. Jika sudah, klik apply. Sekarang masuk di bagian kita mencari daerah kajian terlebih dahulu. Langsung saja di sini saya memilih zoom tool. Di sini saya mengambil daerah Belitung. Kita pilih route tool untuk membuat rute. Langsung saja. Usahain itu kena ke perairannya ya, jangan ke daratan. Jika sudah seperti ini, klik File, klik Save As. Cari
di mana ingin Anda memasukkan. Di sini saya ingin membuat folder baru. Terus kita dengan nama itu Road Belitung dengan type-nya txt ya. Jika sudah, klik simpan. Lalu kita masuk ke Excel. Ditunggu. Sudah. Jika sudah Excel itu, kita ke folder yang kita save tadi. Kita cari di mana kita menyimpannya tadi. Ini kita minimalis. Kita drag ke sini. Oke, seperti ini. Nih, jika sudah seperti ini, kita silang. Ini kita hapus semua kecuali position. Kita hapus semua ya, kecuali positionnya. Jika sudah dihapus semua, itu lalu kita pilih kolom A ini, masuk ke data, lalu text to column. Ini milih fix width, next. Lalu di bagian ini, maaf sebentar. Jika sudah seperti ini, kita klik kolom A, lalu pilih data, pilih text to column, pilih fix width, klik next. Lalu di sini itu harus pisahkan huruf dan angka. Ini berarti kita harus memisahkan huruf S dan juga E. Jika sudah seperti ini, kita klik next, klik finish. Lalu kita hilangkan ini. Kita hilangkan juga ini. Jadi untuk yang dua ini itu merupakan titik koordinat Y, dan yang 107 ini adalah koordinat dari X. Jadi kita harus pindahkan dulu yang 107 ini di kiri dan yang dua ini di kanan. Jika sudah seperti ini, kita tandain yang ini X dan ini Y. Koordinat Y ini harus negatif, jadi kita harus mengubahnya dulu, yaitu caranya dengan sama dengan, terus kita blok yang B1 B2 ini, lalu kali dengan bintang, terus dengan satu, enter. Lalu kita drag ke bawah, lalu kita pindahkan. Jika sudah seperti ini, kita klik save. Lalu kita silang, kita buka ArcMap. Ditunggu.
Oke, jika sudah terbuka ini, kenapa sih kita menggunakan ArcMap ini? Di sini itu dibuat untuk meng-layout koordinat yang sudah dibuat tadi. Jadi kita itu pertama ke add data, kita cari itkabu, ini pilih yang SHP, klik add, tunggu sampai data Indonesia yang muncul seperti ini. Jika sudah, itu klik file, klik add data, klik add data, xy data. Ini cari file yang Excel kita buat tadi. Ini kita add. Jika sudah sesuai, klik OK. Ini kita zoom. Nih, sudah sesuai dengan titik yang kita tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Mengenai input data GPS sangat penting digunakan untuk mengkoordinat. Koordinat ini dapat dilihat dari penitikan yang kita buat di MapSource tadi. Dan untuk mengetahui datanya tadi kita sajikan di Excel dan kemudian diolah sedemikian rupa agar nantinya hasil tersebut dapat dilihat pada olahan data di ArcGIS. Pada koordinat ini sangat penting mengetahui yang mana latitude dan longitude-nya, dimana seperti yang kita tahu atau lihat di Excel tadi, data X dan Y, dimana X itu berupa longitude ataupun garis bujur dan kemudian garis lintang berupa Y, dimana garis Y ini memiliki koordinat yang bernilai negatif. Kemudian dengan adanya nilai dari X dan Y ini maka dapat direalisasikan pada aplikasi ArcGIS, dimana jika misalnya terjadi kesalahan pada referensi ataupun pengolahan data pada Excel, maka titik-titik yang ada pada ArcGIS pun tidak akan keluar atau tidak akan muncul, dikarenakan ketidaksinambungan antara data-data yang ada pada MapSource dan juga Excel. Untuk kesimpulannya itu, jadi MapSource dapat digunakan untuk transfer data GPS, dapat membuat koordinat suatu daerah dari MapSource. Lalu sistem koordinat ini menggunakan garis lintang dan bujur, dan koordinat XY ini menunjukkan suatu daerah, dan GPS itu dapat menentukan suatu lokasi yang ingin kita kaji. Oke, ini itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi input data GPS. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.